Assalamualaikum kawan-kawan. Pagi tadi saya mau masang dinamo kipas angin baru ya. Saya beli baru karena dinamo yang lama ini putusnya parah ya. Ketika saya membeli dinamo baru ini, saya melihat ukuran mikrofaradnya yang sama ya. Jadi dinamo lama ini mikrofaradnya itu 1,2 mikrofarad. Jadi saya cari dinamo yang mikrofaradnya sama, yaitu 1,2 mikrofarad. Dan ternyata ketika datang itu ukuran dinamonya lebih kecil kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang mau beli dinamo, lebih baik pertimbangannya bukan lihat dari mikrofaradnya, tapi dari incinya. Jadi dinamo yang lama ini incinya adalah 16, sedangkan dinamo yang baru saya beli ini incinya 14, jadi beda ukuran. Jadi kawan-kawan kalau beli dinamo itu lebih lihat saja incinya, jangan lihat nilai kapasitornya. Kalau enggak ya seperti saya nih, itu ukurannya jadi lebih kecil dari bawaan semula ya. Dikarenakan beda ukuran, maka akan ada penyesuaian, yaitu satu, tiang penyangga, besi penyangganya ini lebih pendek dari bawaan semula. Yang kedua, tuas pemutar itu harus diperpendek juga dengan cara dibengkokkan ya, dengan tang bisa. Kemudian yang beda adalah 4 warna kabel ya. 4 warna kabel dari dinamo yang lama itu warnanya putih, hitam, kuning, dan biru ya. Sedangkan untuk dinamo yang baru ini warnanya adalah hitam, putih, merah, dan biru. Maka ketika kita memasangkan warna kabel tadi yang 4 tadi ke bagian switchnya, itu kita harus baca di deskripsi ya. Kita baca ketika kita beli. Saya beli di Shopee itu warna hitam itu ke masa, kemudian putih itu switch volume nomor 2, kemudian merah itu switch nomor 3, kemudian biru itu switch nomor 1. Sebelum kabel-kabelnya itu saya solder, ini terlebih dahulu saya pasangkan sekalian ya antara tiang sama jepitan dinamonya ya, engsel dinamonya. Selanjutnya saya solderkan ke 4 kabel tadi sesuai dengan deskripsi dari dinamo yang saya beli ya, yaitu warna hitam di masa, warna biru switch 1, kecepatan 1, kemudian putih volume 2, dan merah volume 3. Setelah selesai, ini saya pasang kembali baut-bautnya dan saya lakukan penyesuaian selanjutnya ya, yaitu saya beri termofuse atau sekring. Dikarenakan dinamo baru itu tidak ada bawaan sekringnya kawan-kawan, jadi ketika suhunya itu di atas 100 derajat maka cepat panas, keluar asap, dan menyebabkan dinamo ini cepat rusak. Oleh karena itu saya pasang termofuse ya. Ini termofuse nya ini tertulis 145 derajat celcius, jadi ketika suhunya itu di atas 145 derajat celcius otomatis sekringnya ini akan putus ya, sehingga mengamankan dinamo. Dikarenakan ini adalah dinamo universal, maka langsung saja saya mau pasang termofuse-nya ini ya. Ini saya harus buka kabel utama ini ya. Jadi pembungkus kabel ini saya lepas dulu. Saya mau cari kabel netralnya. Kabel netral itu di warna hitam. Oke kawan-kawan, di sini kita bisa lihat di antara 4 kabel ini ada kabel yang warnanya hitam ya.
Yang warnanya hitam ini kita putus, nanti kita sambung sama termofuse-nya ya. Ini saya putus. Lalu saya kelupas ya. Lalu saya solder salah satu kaki yang sudah terkelupas tadi ya. Kabel satunya juga sama, kita kelupas dulu menggunakan api, kemudian kita lakukan solder sama persis seperti pada sebelumnya. Oke kawan-kawan, ini udah nyambung ya. Supaya dua solderan tadi itu tidak menyatu, maka ini saya beri insulator ya. Oke kawan-kawan, ini sudah saya pasang termofuse ya, sudah saya pasang sekring. Jadi kalau dinamonya panas di atas 100 derajat, ini tadi angkanya 145, jadi maksimal di suhu 145 dengan sendirinya termofuse atau sekring ini akan putus ya, sehingga akan mengamankan dinamo ya. Ini kapasitornya 1,2 mikrofarad ya, dan ini ada resiko cepat panas juga dikarenakan karena ini tipe dinamo universal ya untuk semua kipas. Jadi minusnya itu mudah panas ya. Oke, nanti kalau seandainya saya hidupkan ya, kalau dinamonya ini panas, maka akan saya kurangi ya dari 1,2 menjadi 1 mikrofarad. Oke, dari 1,2 saya kurangi menjadi 1 mikrofarad. Tadi itu sempat keluar asap kawan-kawan. Ini kecepatan 3 ya, volume 2, volume 1. Ini saya sedang memantau ya, saya tunggu sampai berapa menit ya, 5 menit atau 10 menit. Nanti kalau suhunya itu panas tidak normal, maka akan saya kurangi nilai kapasitornya, ini akan saya kurangi kawan-kawan. Saya nggak punya pengecek suhu ya, kalau punya pengecek suhu itu bisa saya anukan, apa namanya, bisa saya perlihatkan. Oke, alhamdulillah ini nampaknya tidak panas ya, tidak terasa panas. Kalau terasa panas saya ganti kapasitornya ya, tapi ini nampaknya sudah normal. Oke, langsung saya rakit kembali ya. Jadi demikian ya kawan-kawan, apa namanya, pemasangan termofuse, pemasangan sekring, supaya kalau dinamonya ini panas ini mati sendiri ya, dan aman buat dinamo. Dikarenakan dinamo barunya ini ukurannya lebih kecil ya, maka untuk besi yang untuk bisa memutar-mutarkan otomatis kipas angin ini mau nggak mau saya perpendek ya, menggunakan tang saya tekukkan menjadi lebih pendek. Ini bisa difungsikan kembali dengan fungsi yang sama tanpa mengurangi fungsi memutar otomatis. Kemudian dikarenakan dinamonya ini lebih kecil, makanya
panjang besinya juga lebih pendek ya. Ini kalau nggak didesain lagi maka dia jedok-jedok ya, waktu baling-balingnya itu muter otomatis itu jedok-jedok. Supaya tidak jedok-jedok maka asnya ini saya tambah ya, saya tambah sekitar 1 cm menggunakan poralon aluminium kecil ya, seperti ini, dan alhamdulillah bekerja. Oke, setelah dikondisikan keduanya tadi, dari asnya itu ditambah, kemudian besi yang bentuknya kayak S itu diperpendek, maka sekarang sudah bisa langsung dirakit bodinya ya. Dikarenakan ukuran dinamonya ini juga lebih kecil, maka bautnya juga ini lebih kecil ya. Kalau bawaan dinamo AC-nya itu nomor 8. Nah, ini nampaknya nomor 6. Jadi kita sedia 3 baut nomor 6 kawan-kawan. Dan dikarenakan bodinya ini lebih besar dari dinamo yang di dalam, maka tempat dari lubang pemutar atau tidak memutarnya baling-baling itu menjadi berubah kawan-kawan. Jadi terlihat mendalam, menjorok ke dalam, tidak lurus sama lubang. Maka kalau kita mau mendapati kipas anginnya itu masih bisa berputar atau diam, maka mau nggak mau kita bikin lubang baru di atas bodinya itu ya, untuk bisa menarik atau mendelepkan dari tombol penggerak atau mendiamnya baling-baling ya. Jadi demikian kawan-kawan cara saya mengkondisikan dinamo baru pada kipas angin yang lebih besar, bawaannya itu lebih besar, yang mana mengkondisikan beberapa ya, yaitu satu tadi di kawat penyangga, kemudian memberikan tambahan pada asnya, kemudian kalau mau mengendaki biar bisa tetap berputar atau diam itu dibikin lubang baru di atas bodinya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan cukup panjang ya penjelasannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.